Suhu panas, pecah kongsi kubu Amin versus kubu Rizik, ditulis oleh Anto Cahaya di siwar.com. Saat ini sedang memanas suhu perkongsian antara kubu Amin Rais dan kubu Rizik Syihab, di mana kubu Amin Rais disinyalir mulai meninggalkan Rizik Syihab dan teman-temannya. Pemicu keretakan hubungan keduanya dikarenakan bahwa tim gabungan pencari fakta independen terkait tewasnya 6 anggota Front Pembela Islam atau FPI dan tim forensik independen yang dibentuk Amin Rais dan juga kawan-kawannya itu tidak menemukan keterlibatan Polri dan TNI. Secara kelembagaan, Polri dan TNI sama sekali tidak terlibat dalam skenario maupun implementasi dalam pelanggaran HAM berat tersebut, kata Amin Rais dalam konferensi pers peluncuran buku secara daring pada Rabu 7 Juli 2021. Politikus yang sudah terbilang usur dengan umur 77 tahun tersebut mengatakan mendapat kesimpulan itu setelah membaca buku tersebut. Ia kembali mengulang pernyataannya, dia mengatakan lembaga TNI dari 3 matra dan Polri tidak terlibat, baik dari segi skenario dan pelaksanaan penembakan tersebut. Alhamdulillah kita bersyukur, kata dia. Meski demikian, Amin tidak secara gamblang menyebutkan pihak yang harus bertanggung jawab dalam penembakan Laskar FPI. Dia mengatakan proses hukum kasus ini harus dilakukan secara terbuka dan jujur. Dia berharap dengan keterbukaan itu, kasus pelanggaran hak asasi manusia tidak akan terulang. Nah, hal itulah yang memicu kubu HRS merasa kalau pernyataan Amin menguntungkan pihak lawan atau pemerintah. Tim advokasi Habib Rizik Syihab menyebut pernyataan Amin Rais tentang penembakan Laskar Front Pembela Islam atau FPI blunder. Sebelumnya, Amin menyatakan bahwa secara kelembagaan TNI dan Polri tidak terlibat kasus penembakan Laskar FPI. Penasihat hukum Rizik Syihab Aziz Yanuar menilai dan justru merugikan pihak korban, bahwa pernyataan Amin Rais sangat blunder karena merugikan tim dan korban serta keluarganya. Sebaliknya untungkan pihak lawan, kata Aziz lewat keterangan tertulis pada Senin 19 Juli. Tapi sebetulnya dapat kita lihat hubungan Amin Rais dan HRS sudah merenggang. Sebelumnya, pada pemilu 2014 dan 2019, Amin Rais pakai narasi identitas Islam, termasuk bersekutu dengan HRS dan FPI, tapi gagal total. Situasi dan kondisi pemilihan presiden tentu berbeda dengan pemilihan kepala daerah seperti DKI Jakarta yang memang basis mereka. Jadi tidak dapat dijadikan tolak ukur. Sebetulnya kelompok Rizik Syihab ini tidaklah besar, hanya karena mereka suka berkumpul dalam bentuk demo, ditambah kerap ribut di sosial media makan dampak banyak. Tentu, apa yang dilakukan Amin tidak sesuai dengan habit kubu HRS yang suka hiperbola dan bermain imajinasi untuk mengelabui pengikutnya, agar terus dapat menggunakannya sebagai tameng kepentingan para junjungannya. Sudah sering kita baca ungkapan Ibnu Rashid si jenius dari Andalusia ribuan tahun yang lalu berkata, jika ingin menguasai orang bodoh, bungkus yang batil dengan agama. Begitulah sebenarnya kondisi para pengikut tersebut. Adapun hiperbola semisal ucapan ada umat mereka yang 7 juta hingga 13 juta manusia. Tujuannya membangun sebuah branding. Juga model bargaining yang dapat dijual kepada pihak-pihak yang menjadi lawan, bahkan kawan. Selain itu, secara intern memberi stigma rasa pede bagi para pengikutnya. Maka, jangan heran jika dulu anggotanya suka petentang-petentang di jalanan. Banyak contoh yang lain sebetulnya. Tapi saya justru tertarik dengan manuver si politikus tuwek gaek Amin Rais, yang oleh banyak rakyat disebutnya Sengkuni. Amin yang sudah mendirikan Partai Umat Pecahan dari PAN ini seolah sedang melihat HRS dan pengikutnya sudah tidak dapat diandalkan suaranya. Tahun 2014 dan 2019 adalah bukti. Terlebih HRS dipenjara dan Munarman juga otomatis ex-kelompok atau pengikut FPI mirip Anto. Rizik oleh banyak pihak sudah dikategorikan sebagai residivis. Indikatornya karena sudah sering keluar masuk bui bukan sebagai tahanan politik, tapi narapidana dengan tindak kejahatan pada umumnya. Sebagai pengingat, Rizik Syihab sebelum era Presiden Jokowi juga sempat cicipi pengapnya Bowie. Tahun 2003 era Mega divonis 7 bulan. Tahun 2008 era SBY divonis 1,5 tahun. Tahun 2021 era Jokowi divonis 8 bulan dan 4 tahun. Belum termasuk kasus lainnya yang sudah siap menunggu dengan setia. Sebetulnya cukup lumayan usaha Mbah Amin. Terlihat ada upaya tidak lagi menggunakan agama sebagai tunggangan dengan politik identitasnya, dan kemungkinan lebih beralih ke moderat dan nasionalis. Tapi sayang, rakyat sudah bosan. Saya prediksi kemungkinan suara konstituen dari Partai Umat adalah kelompok 4L. Lo lagi, atau rata-rata sudah lemah, letih, lesu, letoy.
Meminjam celetukan legendaris dari Gus Dur, Amin nasibnya menjadi gelandangan politik. Kiranya benar adanya. Demikian. Kesempatan langka. Siapa mau jadi wasit Rizik versus Amin Rais? Ditulis oleh Sardi di SeaWorld.com. TP3 dibentuk untuk mengusut kasus penembakan terhadap 6 laskar FPI saat mengawal Rizik yang konon katanya ingin melarikan diri. TP3 yang di dalamnya ada Amin Rais sempat membuat sensasi dan menebar kontroversi terkait isu ini. Sebut saja ingin cari masalah dan keributan. Saya kurang mengikuti perkembangan berita mengenai ini karena sudah puas dengan vonis 4 tahun penjara terhadap Rizik dan ditangkapnya Munarman atas dugaan terorisme. Saya anggap ini sudah berakhir untuk satu episode. Masih ada episode lain lagi yang sangat ditunggu. Akan tetapi, TP3 meluncurkan buku putih yang berisi fakta-fakta peristiwa penembakan 6 laskar FPI versi penelusuran TP3. Amin Rais mengatakan TNI dan Polri tidak terlibat dalam kasus tersebut. Setelah membaca dengan baik buku putih ini, secara kelembagaan ini penting. Polri dan TNI sama sekali tidak terlibat dalam skenario maupun implementasi dari pelanggaran HAM berat itu. Alhamdulillah kita bersyukur ya, kata Amin Rais. Jadi teman-teman TNI dari 3 angkatan dan teman-teman Polri, Anda memang tidak terlibat, baik skenario apalagi pelaksanaan. Jadi kita bangga, Alhamdulillah tulang punggung keamanan bangsa namanya Polri dan tulang punggung pertahanan namanya TNI itu tidak terlibat sama sekali, sambungnya. Saya cukup terkejut dengan pernyataan Amin Rais ini. Tidak seperti Amin Rais yang biasanya, sejauh yang kita tahu, Amin Rais suka menyerang membabi buta tanpa nalar yang jelas, lebih mengedepankan emosi sakit hati. Ternyata, ucapan Amin Rais ini membuat Rizik tidak puas atau mungkin mulai ada bibit kekesalan. Rizik menyebut pernyataan Amin Rais terlalu prematur. Menurut Rizik, pernyataan Amin Rais tersebut sangat blunder. Pendapat Rizik itu disampaikan melalui kuasa hukumnya Aziz Yanuar. Rizik disebut menolak keras pernyataan Amin Rais, bahwa pernyataan Amin Rais terlalu prematur karena itu urusan nanti saat pembuktian di pengadilan HAM, kata Aziz. Rizik berpendapat bahwa pernyataan Amin Rais bisa menjadi bumerang bagi TP3. Selain itu, pernyataan Amin Rais dinilai kontraproduktif. Bahwa pernyataan Amin Rais jadi bumerang bagi TP3 karena Amin Rais ada dalam tim TP3 dan pernyataan tersebut bisa menguatkan skenario rezim via polisi bahwa tragedi KM50 hanya pelanggaran kriminal biasa, tutur Aziz. Bahwa pernyataan Amin Rais kontraproduktif sehingga jadi celah dimanfaatkan lawan sehingga rezim via Menko Polhukam Mahfud MD langsung kesenangan dengan pernyataan Amin Rais tersebut. Lanjutnya, Rizik masih tetap pada pendirian bahwa ada kemungkinan keterlibatan TNI, Polri, dan BIN dalam kasus itu. Apakah bakal ada perseteruan antara Rizik dan Amin Rais? Sebenarnya kita tidak ada urusan dengan pemikiran mereka. Tapi, kalau seandainya mereka berseteru rasanya menarik juga. It's fun. Secara dua orang ini sama-sama agak ugal-ugalan dalam berbicara. Akan ada pertandingan adu mulut level Olimpiade untuk memenangkan medali emas. Jadi kalau misalnya pada akhirnya mereka mau cakar-cakaran, kita hanya bisa menonton dengan tertib sambil makan kacang goreng dan minum susu beruang. Bayangkan fatwa ini mengancam akan menjauh Rizik atau mengajak jalan kaki dari Jakarta ke Jogja. Tapi Amin Rais sepertinya berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Rizik punya masa, sedangkan Amin Rais, dia tidak punya power kuat lagi. Posisinya kuat saat dipan dulu, tapi apa daya, sudah ditendang dengan cara yang menyakitkan. Rizik masih punya masa fanatik meski jumlahnya terus menciut karena kekurangan nasi bungkus. Tapi lihat saja demo rusuh di Tasikmalaya, itu bukti pendukung Rizik masih bisa jadi pasukan kepala stres jika di-trigger. Tak terbayang kalau Amin Rais yang didemo habis-habisan disertai dengan ancaman neraka. Sementara itu, tak terbayang juga kalau Amin Rais misalnya membuat narasi baru, yaitu kelompok setan dan kelompok Tuhan. Seru banget sih ini, bakal jadi tontonan blockbuster yang menjadi jaminan. Kalau ini terjadi, ini adalah pemandangan yang super langka. Kalian mau jadi wasit?